Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Baginda Triwahyudi, Kaldera Guntur Pamungkas, dan Nur Amalia. Hakikat teori dan alternatif teori. Secara umum, teori diartikan sebagai pendapat. Dengan demikian, teori dianggap sebagai sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti dan juga merupakan alat dari ilmu tool of science. Di lain pihak, teori juga merupakan alat penolong teori. Menurut Kerlinger 1973, menyatakan bahwa teori is a set of interrelated construct, concept, definition, and propositions that present a system view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explaining and predicting the phenomena. Di dalam definisi ini terkandung 3 konsep penting. Pertama, suatu teori adalah satu set proposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang berhubungan. Kedua, teori memperlihatkan hubungan antar variabel atau antar konsep yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik tentang fenomena. Ketiga, teori haruslah menjelaskan variabelnya dan bagaimana variabel itu berhubungan. Dengan demikian, teori dianggap sebagai sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti dan juga merupakan alat dari ilmu tool of science. Di lain pihak, teori juga merupakan alat penolong teori. Segala alat dari ilmu teori mempunyai peranan sebagai A. Teori sebagai orientasi utama dari ilmu. B. Teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi. C. Teori meringkas fakta. D. Teori memprediksi fakta-fakta. Dan E. Teori memperjelas celah kosong. Menurut Ismaun, 2001, mengemukakan bahwa teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan tentang adanya keteraturan substantif. Menemukan keteraturan itulah tugas ilmuwan, dan dengan kemampuan kreatif rekayasanya, ilmuwan dapat membangun keteraturan rekayasa. Keteraturan rekayasa ini dapat dibedakan dalam 3 keteraturan, yaitu 1. Keteraturan alam, 2. Keteraturan kehidupan sosial manusia, dan 3. Keteraturan rekayasa teknologi. 1. Keteraturan alam. Alam semesta ini memiliki keteraturan yang determinate. Ilmu-ilmu kealaman biasa disebut hard science karena segala proses alam yang berupa anorganik sampai organik dan hubungan satu dengan lainnya sehingga dapat dideskripsikan, dieksplanasikan, dikontrol, dan prediksikan relatif tepat. Untuk yang kedua, keteraturan kehidupan sosial manusia termaksud sebagai soft skill yang bersifat indeterminate. Meski kemajuan tidak sehebat ilmu dan teori dalam bidang keteraturan alam, ternyata ilmu dan teori tentang kehidupan manusia pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perubahan dan kemajuan ilmu tentang kehidupan manusia ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari akibat kemajuan kedua hukum keteraturan lain. Dan yang ketiga, keteraturan rekayasa teknologi. Contohnya seperti pohon mangga arum manis akan berbuah mangga arum manis juga. Ketika ilmuwan berupaya menemukan esensi pohon mangga yang tahan hama, ilmuwan berupaya membuat rekayasa agar dapat diciptakan pohon mangga baru, mana lagi yang enak buahnya, banyak buahnya, dan pohonnya tahan hama penyakit. Di sini tampak bahwa ilmuwan mencoba menemukan keteraturan esensial pada benda organik. Jadi, kesimpulan dari hakikat teori filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Alternatif teori filsafat, hakikat ilmu.
pengertian ilmu dapat dirujuk dalam konteks etimologi dan konseptual. Ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik dan tidak dapat dipisahkan dari metode ilmiah sebagai teknik untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Suatu jenis pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi beberapa syarat ilmiah tertentu, yaitu memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematik, dan memiliki sifat intersubjektivitas. Revolusi keilmuan dalam perkembangan teori-teori adalah suatu pernyataan atau kesimpulan tentang suatu fenomena. Pada umumnya, suatu teori memiliki kemampuan membuat deskripsi, penjelasan, kontrol, peramalan, rekayasa, dan pemecahan masalah terhadap suatu fenomena yang menjadi tujuan eksplorasi penelitian ilmiah. Berdasarkan asumsi bahwa struktur teori ilmiah berada dalam konteks fondasi yang bersifat probabilistik, maka teori ilmiah akan selalu mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan waktu. Pandangan para filsuf tentang arti dan hakikat filsafat menurut tradisi Yunani kuno. Istilah filosofia digunakan pertama kali oleh Pythagoras. Ketika dia diajukan pertanyaan, apakah ia seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab bahwa ia hanyalah filosofer, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Akan tetapi kebenaran kisah itu sangat diragukan karena pribadi maupun kegiatan Pythagoras telah bercampur dengan berbagai legenda. Lepas dari semuanya, Pythagoras mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, mereka yang mencintai kesenangan, kedua, mereka yang mencintai kegiatan, dan ketiga, mereka yang mencintai kebijaksanaan. Kedua, filsafat harus berurusan dengan upaya membangun atau aksi hidup kekinian, bukan sekedar berenung atau berkontemplasi. Ketiga, filsafat harus mendorong pada aksi praksi, bukan sekedar penalaran spekulatif, tetapi harus mendorong pada pengalaman dan pengalaman. Memahami perbedaan pendapat di kalangan filsuf tentang arti filsafat. Inti filsafat adalah usaha manusia dengan pikiran, pengetahuan, maupun nilai atau cita rasa kemanusiaannya untuk mencari serta mendapatkan dasar-dasar pertanggungjawaban pikiran tentang realitas yang sesungguhnya. Baginya, realitas atau penampakan fisik, pandangan, teori keilmuan, norma adat, tradisi, ideologi, dan ajaran atau keyakinan apapun harus dipahami secara luas atau ekstensif, utuh atau eksistensial, mendalam atau intensif, dan hakiki atau esensial. Inti filsafat itulah mampu membimbing orang guna mendapatkan sebuah pertanggungjawaban yang kuat mendasar tentang realitas dimaksud, sehingga tuntutan atau klaim kebenaran, objektivitas, validitas, dan kesahannya pun akan mampu bertahan dalam menghadapi ujian kritis tentang zaman. Para filsuf berusaha mencari dan mengungkapkan hal dimaksud dalam rangka menolong tugas-tugas kemanusiaan bersama, agar dengannya manusia memperoleh pegangan di dalam upaya membangun hidupnya. Sekian dan terima kasih.